Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali siswa-siswi Ibu semuanya. Bagaimana, apa kabar hari ini? Semoga tetap semangat ya. Oke. Nah, pada hari ini kita sudah masuk ke materi yang baru ya. Jadi materinya apa? Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang operator ya, variabel, tipe data, dan terakhir kita membahas tentang operator aritmatika dan logika. Nah, kali ini kita masuk ke materi yang namanya struktur kontrol dalam bahasa pemrograman. Nah, mungkin ya, waktu kita di awal belajar dahulu ada sudah mengenal struktur kontrol, tapi kita tidak bahas, maksudnya tidak bahas lebih lanjut ya, karena untuk pengenalan saja. Jadi ada alur algoritma atau cara penyajian algoritma, ada struktur kontrol bahasa pemrograman. Nah, sebelum Ibu langsung ke materinya ya, ada hal-hal penting yang perlu disampaikan ke siswa dan perlu diketahui ya, tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran kita. Nah, Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasar, ya. Jadi di dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini ya, kompetensi dasar kita adalah ini. Poin 36, menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman. Nah, kalau yang poin 36 ini itu membahas tentang pengetahuannya gitu ya. Lalu yang 46 membuat kode program struktur kontrol percabangan. Artinya nanti kita mulai praktek membuat kode ya. Jadi 3 dan 4 ini, yang ketiga adalah pengetahuan, yang 4 adalah keterampilan. Jadi harus bersamaan. Nah, ini ada gambar sepotong. Ini adalah contoh tampilan kalau nanti kita menggunakan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman. Oke. Nah, mungkin sebagian sudah ada yang pernah baca buku ya, lihat buku. Nah, sudah ada gambar-gambar seperti ini atau buka-buka browsing-browsing tentang pemrograman dasar. Mungkin sudah ada yang pernah melihat gitu kan. Nah, ini lebih kurang nanti tampilannya seperti itu ya. Next. Nah, ini banyak animasi ini. Di dalam pembelajaran kita kali ini ada namanya IPK, indikator pencapaian kompetensi. Oke. Ada Ibu buat 4 poin saja, tidak terlalu banyak ya. Jadi nanti siswa harus mencapai target yang 4 ini, baru dikatakan berkompeten, gitu ya. Oke, apa yang pertama? Nah, ini yang 361, 362 ini berkaitan dengan pengetahuan. Yang 461, 462 ini berkaitan dengan keterampilan. Jadi praktek gitu ya. Silakan dibaca, jadi nanti siswa bisa menguraikan macam-macam struktur kontrol percabangan. Memang struktur kontrol percabangan ada banyak, ada. Nanti ada banyak modelnya gitu ya. Nah, dia banyak macam-macamnya. Siswa bisa menjelaskan. Kalau yang ini untuk bagaimana, kalau yang ini untuk bagaimana, gitu kan. Lalu menentukan struktur kontrol percabangan yang tepat dalam bahasa pemrograman. Nah, masuk gimana? Maksudnya begini. Nanti karena udah ada banyak macam-macam struktur kontrol percabangan, jika ada nanti diberi kasus atau soal ya, siswa harus bisa menentukan yang ini pakai struktur kontrol yang mana, yang ini pakai struktur kontrol yang mana, gitu ya. Nanti kalau sudah masuk ke materi akan kelihatan contohnya. Untuk yang berikutnya bisa membuat kodenya berdasarkan struktur kontrol. Kemudian kita menguji. Menguji artinya begini, menjalankannya begini. Sesuai enggak dengan logika struktur kontrol percabangan yang kita pilih ya, macamnya. Tampilannya sesuai enggak gitu, logikanya sesuai enggak. Jadi harus bisa dibuktikan. Setelah kita buat kodenya, kita harus bisa membuktikan. Oke? Ini tujuannya. Tujuannya hampir sama dengan indikator pencapaian. Jadi di dalam belajar ini punya tujuan, siswa usahakan tujuan ini tercapai. Ada berapa tujuan? Ada 6 poin ya. Kalau yang
target kita tadi 4 poin, kalau yang ini 6 poin. Oke? Jadi diperhatikan, pokoknya banyak diskusi karena makin hari, materi kita ini makin berat, jadi tetap, harus peduli deh dengan diri sendiri. Kalau memang mau berilmu ya harus diskusi, harus banyak bertanya dengan guru, jangan malas diam-diam saja, kalau diam-diam saja ya nggak ada hasilnya nanti. Jadi usahakan ya, diusahakan banyak belajar, membaca, dan berdiskusi. Ini tujuannya. Yang berikut kita masuk ke pengenalan dulu ya, materi tentang struktur kontrol bahasa pemrograman. Nah, struktur kontrol bahasa pemrograman itu ada 3. Yang pertama beruntun atau sequential, yang kedua decision atau selection, sering juga disebut dengan percabangan ataupun pemilihan. Yang ketiga itu ada loop atau perulangan. Nah, yang kita akan bahas hari ini adalah tentang percabangan ya, tentang percabangan ya. Lalu Bu, yang beruntun kapan Bu kita pelajari? Nah, tanpa disadari oleh siswa semua, oleh anak-anak Ibu, kita sudah menerapkan salah satu struktur kontrol bahasa pemrograman. Yang mana? Yang beruntun, ya. Nah, Ibu, pemisalannya begini. Selama ini memang tanpa kita sadari ya, kita sudah melakukannya. Nanti Ibu kasih contoh ya. Nah, ini jadi pengenalan saja dulu. Struktur kontrol bahasa pemrograman R3 yang itu beruntun, kemudian decision atau percabangan atau pemilihan, yang ketiga itu perulangan, sering disebut dengan perulangan atau loop. Oke, kita next dulu ya. Apa sih sebenarnya struktur kontrol itu? Nah, di dalam nanti kita belajar bahasa pemrograman, ya, struktur kontrol itu disebut juga dengan blok pemrograman yang menganalisis variabel dan memilih arah yang akan didasarkan pada parameter yang diberikan. Jadi, nanti ada variabel-variabel, lalu ada ketentuan-ketentuan atau parameter yang nanti kita harus lakukan, harus tampilkan, harus munculkan di dalam pemrograman kita. Nah, makanya dikatakan di sana blok pemrograman ya. Apakah di dalam satu kode program itu akan muncul, Bu, ketiganya? Kemungkinan bisa ya. Kalau memang dia nanti statementnya banyak ya, kode-kodenya banyak. Jadi, blok pemrograman di dalam satu program itu bisa menerapkan yang beruntun, bisa juga ada percabangan, dan bisa juga nanti kejadian tiga-tiga terpakai. Ada beruntun, ada percabangan, ada perulangan. Gitu ya. Jadi makanya dikatakan blok pemrograman. Dan susunannya juga nanti akan berbeda. Kalau yang selama ini kita buat beruntun ya, seperti biasa-biasa saja bagi siswa yang sudah mungkin lebih banyak membaca, sudah maju ya, yang dibaca itu nanti akan tahu, oh ini dia, gitu ya. Oke, next ya, Ibu lanjutkan. Kita bahas satu persatu dulu, struktur kontrol beruntun itu yang bagaimana sih Bu, gitu ya kan. Nah, yang maksudnya beruntun di sini ya, sebuah kegiatan akan dilaksanakan jika tahap sebelumnya telah diselesaikan. Contohnya yang mana sih yang beruntun itu? Ini nih. Selama ini kan kita sudah buat flowchart ya. Contoh kasus berhitung misalnya, berhitung. Kan siswa waktu mau membuatnya itu pertama apa? Eee, ya, buat simbol star. Lalu kita mendefinisikan variabel. Kemudian kita meread atau menginput data. Kemudian kita memproses. Kemudian kita buat susunan mencetak atau menampilkan. Setelah itu selesai. Nah, itu ya, apa yang kita susun, yang sudah kita susun itu adalah contoh dari struktur kontrol beruntun. Ya, nanti ada contoh-contoh yang sudah Ibu berikan di latihan-latihan sebelumnya. Semua itu adalah menerapkan struktur kontrol beruntun. Artinya begini, bagaimana bisa diproses? Bagaimana bisa diproses? Kalau sudah dilakukan read data atau input
data, baru bisa diproses. Bagaimana kita bisa menghitung, bagaimana kita bisa membuat rumus, kalau yang kita masukkan itu nggak ada, yang kita input nggak ada. Katakan saja kita mau menghitung total jumlah gitu ya, proses kan? Proses kan? Nah, prosesnya itu bagaimana? Harus ada data yang di-input, harus ada data yang di-read. Kalau data yang di-input nggak ada, bagaimana proses terjadi? Nah, itu maksudnya. Jadi, proses itu ya, kegiatan proses akan dilaksanakan jika tahap sebelumnya telah diselesaikan. Yang mana? Yang input baru bisa diproses. Begitu juga input bisa terjadi. Kalau definisi variabel atau deklarasi variabel kita belum lakukan, ya belum, nggak bisa. Nanti muncul simbol error, benar ya. Jadi tahapan-tahapan yang berurutan itu termasuk di dalam struktur kontrol beruntun. Itu contohnya ya. Oke, selesai contoh. Untuk programnya sudah banyak ya, karena kita menggunakan prinsip yang beruntun semua. Percabangan. Percabangan ini maksudnya yang bagaimana? Pemilihan sebuah statement yang akan dieksekusi di mana pemilihan tersebut berdasarkan kode tertentu atau suatu kondisi akan terpenuhi atau terjadi karena telah memenuhi persyaratan. Nah, ini Bu kasih contoh sederhana saja ya. Dari definisi ini bisa kita ambil begini. Sekarang ini siswa kan sedang belajar ya. Sedang belajar mau nilai, benar? Ya. Nilai itu ya akan diberikan guru kalau siswanya belajar. Nah, kalau belajar itu adalah syarat. Jadi syaratnya harus belajar, kondisi yang mana? Makanya ada nilai. Gitu. Itu yang namanya percabangan atau pengandaian. Jadi harus penuhi dulu syarat, baru terjadi kondisi. Siswa mau nilai, kondisi tadi, kalau dia sudah belajar. Nah, ini pengertian kalimat-kalimat di sini. Itu contoh. Ini lagi. Maunya lulus belajar pemrograman dasar. Benar? Ya. Ya, Bu. Kondisinya saya ingin lulus nanti, Bu. Pemrograman dasar harus lulus. Syaratnya apa? Syarat lulusnya harus lulus KKM. KKM itu apa? Kriteria ketuntasan minimal. Berapa nilainya? 75. Jadi kalau mau lulus, KKM-nya harus 75 minimal. Itulah yang contoh yang namanya percabangan. Lalu Bu, nanti bagaimana di dalam pemrograman sendiri? Nanti ada contohnya ya. Nanti akan kita bahas. Sudah? Itu gambaran Ibu tentang percabangan, tentang kalimat yang ada di sini. Sudah? Kita lanjut ke perulangan yang bagaimana, Bu? Nah, perulangan di sini ada penjelasannya ya. Yang dimaksud di sini adalah suatu perintah akan dilakukan berulang-ulang hingga mencapai batas yang telah ditentukan dengan tujuan kondisi yang diinginkan terpenuhi. Sudah? Nah, ini kalimatnya mungkin agak ini ya. Jadi, misalnya begini. Ibu ingin mengisi gelas penuh dengan air. Sudah, ini gelas kosong. Sudah, ini gelas kosong. Supaya gelas ini terpenuhi dengan air, nah, kondisi ya, kondisi gelas ini terpenuhi dengan air, bagaimana caranya? Harus diisikan air, begitu ya. Jadi harus diisikan air. Kondisinya harus penuh gelas ini. Nah, sementara ibu mau mengisi gelas ini dengan sendok. Nah, terbayang nggak berapa kali harus diulangi memasukkan air dengan sendok? Berapa kali? Nggak tahu ya. Nah, nanti di dalam prinsip struktur kontrol perulangan, seperti itulah nanti yang kita lakukan. Jadi berulang-ulang. Lalu Bu, contohnya nanti yang bagaimana? Nah, nanti ada kita bahas sendiri ya, struktur kontrol perulangan, ada kita bahas sendiri nanti. Kalau hari ini kita percabangan. Untuk contoh untuk perulangan, Ibu tidak akan berikan hari ini. Ibu harap siswa nanti baca-baca ya, baca-baca. Jadi misalkan saja nih lagi, kita ingin menampilkan huruf A
sebanyak 3 kali. Nah, di mana? Di tampilan layar komputer kita. Lalu kode programnya bagaimana, Bu? Nah, itulah nanti kita ada kode program tertentu atau blok program tertentu supaya nanti huruf A itu muncul 3 kali. Bagaimana? Ya makanya ada struktur kontrol perulangan. Beda nggak, Bu, nanti dengan yang selama yang kita lakukan? Beda, karena itu kan struktur yang kita lakukan adalah beruntun. Kalau ini berulang. Terbayang nggak sama siswa? Akan muncul dia sebanyak 3 kali. Munculnya itu bukan langsung diketikkan ya, bukan. Muncul huruf A yang 3 kali itu bukan, apa namanya, out, lalu kita susun A, bukan seperti itu. Tapi dia tanpa kita, ketik, ya nanti akan muncul berdasarkan apa? Berdasarkan logika algoritma perulangan, gitu. Jadi bukan kita nanti out tampilkan A, 3 kali, salah, bukan seperti itu maksudnya. Tapi berdasarkan struktur kontrol perulangan menggunakan algoritma perulangan. Oke, itu ya penjelasannya ya. Nah, untuk, video kali ini ya, itu hanya penjelasan tentang struktur kontrol perulangan. Untuk video kedua, nanti kita lanjut tentang percabangan sambil Ibu menjelaskan yang berkaitan dengan LK, lembar kerja siswa yang membahas tentang struktur kontrol percabangan. Demikian video yang pertama ini, kita lanjut nanti ke video berikutnya ya. Semoga, siswanya bisa, mengikuti terus, tetap semangat ya, video berikutnya. Oke, next, siap-siap, tetap semangat, Ibu akhiri dulu video yang, pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.